Manusia itu cenderung memusuhi apa yang mereka tidak ketahui. Kan tidak pernah kita dengar seperti ini di nenek moyang kita. Apalagi macam saya yang belajar di pondok pesantren. Tentu merasa ego pesantrennya luar biasa. Kecek tontonnya punya buya, banyak buya kami. Buya kami wali lah. Nah, buya kalian tidak wali. Nah, kan itu lagi nanti. Buya kami wali-wali. Kalau ni aki, tidak bahasa ada hujan. Dengan syarat miciang. Syarat miciang atau memelakang. Kalau hujan dah luruh. Apa nak nyuayanya? Hujan tu nya. Jen mana kami? Banti hujan tentang turun. Tapi syarat jen mandang. Kenapa mengalaminya? Tak benar. Subhanallah. Adalah kabar tentang tendai laut merah tanya alam leh timbul di Indonesia. Wali, masya Allah. Di Arabnya tidak ada wali macam itu. Di Hawa kaum muslimin muslimat. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi ketika kita bisa menerima di saat sudah menerima, memang siap. Karena kita sudah melihat kebenaran di depan mata. Orang kalau sudah melihat kebaikan, keberuntungan, kesuksesan yang nyata, sebesar apapun tantangan, dia siap untuk menghadapinya. Kan iya bang, dulu ketika awak dulu anak menikah dengan putri raja, kadang lah nampak encak kan nyawa guys tantangan tak mana tonton ikut saya membara untuk meminang putri raja tak mana ikut tengok di film je lah mereka bersaing kan menggunakan senjata, bahkan ada yang tewas untuk mendapatkan itu. Kenapa dia berani? Karena jelas jolen akan diambil tu hadiah. Jelas ya, bangsawan, anak raja, cantik, jelita, kemudian bergelimang harta. Mati ayah awak jadi ajo. Jali. Demikian juga kita hari ini ketika jelas di depan kita, seperti para sahabat mengatakan seperti cerita Hanzalah, bila kami di depan Nabi seolah-olah di depan kami ada surga. Rasulullah nak masuk ada selangkah lagi. Maka mereka kalau mendengarkan Nabi SAW tidak bergerak seperti di atas kepalanya ada burung yang hinggap. Apa sebab? Tidak boleh luput satu pun dari titah Nabi SAW. Oke, ketika mereka berani mengatakan asyhadu an la ilaha illallah la yartadu ahadun ba'da dzalik. Jadi kalau orang sudah berani untuk mengikuti sunnah Nabi SAW, dia tegar walaupun tidak sedikit hantaman dan serangan yang datang serta fitnah yang dikarang. Kemudian Syekh mengatakan wa ba'dal ashri urija bihi ila sama. Setelah 10 tahun Nabi dimi'rajkan ke langit. 10 tahun. Dan ini kan kisahnya seperti yang kita sebutkan kemarin, buat sempurnakan atau kita tunda. Karena ceritanya panjang tak? Kayaknya hari ini terpaksa juga diperpendek juga kisahnya lagi. Karena waktu yang sudah tinggal pendek juga. Tapi tidak apalah. 10 tahun Nabi berdakwah. Hasilnya tadi sudah kita katakan sebagian besar umat menolak. Sahih? Kecuali orang-orang yang Allah berikan karunia, Allah berikan taufik. Nah, sebelum Nabi dimi'rajkan ini, ada 2 orang yang disegani oleh orang Quraisy. Satu beruntung dapat hidayah, yaitu ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Ibunda Khadijah radhiyallahu anha masuk Islam sebagai wanita pertama masuk Islam. Kenapa orang Quraisy segan kepadanya? Kenapa orang Quraisy segan kepadanya? Rata-rata pedagang Quraisy anak buah Khadijah.
minimal pernah minjam modal ke Khadijah. Tonton kalau pergi ke Mekah nanti, itu tanah sekitar Marwah, itu tempat sa'i itu seluruhnya milik Khadijah. Apa masuk? Tunjuk. Jadi tapi sakal batanya kalau nak tanya, kadang tak kanangnya lapor ni itu tu kan. Ya termasuk keliling tu kan, tang sikot ya batas sampai kakian potong. Jadi kalau pemilik, jadi saking kayanya Khadijah, dia banyak hampir seluruh saudagar Makkah itu pernah berhutang budi kepadanya. Ada yang dibinanya dari pedagang kecil menjadi pedagang saudagar besar, ada yang minjam modal kepadanya dan sebagainya. Cuman masalahnya dalam segan ada kebencian. Benci tapi rindu ya, benci tapi segan. Tapi setidaknya menjadi benteng Nabi alaihi salatu wassalam. Menjadi benteng Nabi alaihi salatu wassalam. Di belakang mereka berani, tapi ketemu Khadijah agak sedikit ketar-ketir juga mereka, ada segannya. Dan sesama Quraisy pun ya kadang-kadang ada yang rencana busuk pada Nabi, nang-kanang woi ini banyak jasa semawak adanya, ada lah macam itu, ada. Nah, kemudian Abu Thalib, cuman sayang tidak beruntung mendapatkan hidayah. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha'. Ma'asyarul kiram, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lalu di tahun ke-10 keduanya Allah panggil Khadijah wafat dan Abu Talib pun mangkat. Nah, setelah keduanya wafat tentu semakin menjadi-jadilah intimidasi orang-orang Quraisy pada Nabi alaihi salatu wassalam. Akhirnya Nabi kita alaihi salatu wassalam berharap ya mudah-mudahan berangkat ke Taif untuk ya semuanya menjelekkan Nabi alaihi salatu wassalam, memprovokasi masyarakat. Media, kalau dulu kan media syair, para penyair, medianya para dukun, semua lapisan masyarakat menjicorong yang menjelek-jelekkan dakwah Nabi alaihi salatu wassalam. Tak ada ancak Nabi alaihi salatu. Nah itu dulu, sekarang sudah dah berubah. Nabi berubah saleh. Makanya orang-orang ahli ibadah tak dimusuhi orang. Tuan-tuan, kalau sempat ada buya atau ustaz rajin kamu saji ya, kalau datang muazzinnya lah datang, sudah itu paling kemudian pulang, rajin bawa makan petang kami malam Jumat, atau apa lepas ini satu ya, petang Jumat lah nonton PT kamu mau musikin ya, ayat satu lah bantu lah kerupuk kan anak yatim dan sebagainya. Itu insyaallah tidak akan ada yang memusuhi. Sahih? Ya tak? Tapi kalau lah mulainya buka kajian habirunya. Tak tulis kita cuma apa? Tak panjang dan yang panjang al-usulus salasa itu Wahabi. Itu bukan kalangan masyarakat awam. Para doktor, profesor pun dengar usul salasa sakit telinga. Nya dak besi ira. Dak besi dia kecen monto-monto sihir. Second dia gaji akan membuat orang jadi orang-orang kasar, orang-orang yang tidak berakhlak dan beradab dan seterusnya. Apa bocornya? Usul salasa telah Wahabi. Yang letemakan dengan fitnah media tadi. Allah musta'an. Jadi Nabi alaihi salatu wassalam hendak minta mudah-mudahan di Taif itu. Kenapa dipilihnya Taif? Tentu saudara sepersusuan kan sama dengan saudara keturunan. Cobalah beliau jalan ke situ.
Maka dia menemui pemimpin orang Taif, Bani Thaqif, Abu Yalil, tetapi ternyata yang didapatkan justru penolakan lebih dahsyat pula. Jadi masuk lari dari Yantu tapogang, lari dari Yantu tapogang, bangkai, lari dari mulut harimau masuk ke mulut buaya. Ya sama-sama rupanya. Walaupun Nabi punya sepersusuan, orang kafir Quraisy pun punya sepersusuan, pula aja di situ. Saudara kandung cuma Abu Lahab. Abu Lahab menolak. Abu Talib tidak ikut. Apalagi saudara sepersusuan. Tapi mana tahu, Nabi kan tidak tahu yang gaib kan? Nabi berharap, tetapi ternyata tidak sesuai dengan yang diharapkan. Ini tandanya Nabi tidak tahu yang gaib. Nabi tidak tahu yang gaib. Kau tahu yang gaib akan ditolak pergi juga dia? Enggak. Akhirnya Nabi diburu dan dilempari dengan batu. Yang menyakitkan lagi nama suwo nang gilo-gilo alang puno. Dan iko ditiu dek sebagian uang iko juga ya. Suwo menghalangi dai uang gilo-gilo alang. Bisa diupang jokok sabungkui atau pola maco sebola. Ya kan bisa. Mau cara itu dan hampir 1.000 bunyinya. Ada di sebagian tempat. Ada seperti itu. Gaya orang jahiliyah menolak dakwah Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi memang kejahilian sepanjang masa sama. Dulu Abu Jahal dan kawan-kawan menolak Nabi karena tidak sesuai dengan budaya Arab. Sekarang datang pula abu-abu yang lain di berbagai negara termasuk di negara kita menolak Islam karena hanya sesuai dengan budaya Arab, tidak sesuai dengan budaya tempatan. Intinya sama. Karena al-kufru millatun wahidah. Kekufuran itu satu agama. Caranya mirip, terlalu sama. Masuk waktu saya? Hah? Di sana belum. Di jam itu belum. Saya lihat jam di situ tadi. Baik, kalau gitu azan dulu. Jam 19.15. Salah tengok jam. Nah, jam sana masih belum. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha. Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu. Hayya 'alas salat.
حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله ونشهد أن لا إله إلا الله اللهم رب الصلاة القائمة kaum muslimin kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau ditolak di Taif sampai dilempari dengan batu sampai berdarah tumit beliau sallallahu alaihi wasallam. Ketika sampai di suatu tempat dan sekarang di situ dibuat orang masjid kecil. Orang dulu, bukan orang sekarang, bukan di zaman Nabi, bukan juga zaman tabi'in, setelahnya disebut dengan Masjidul Qur', disebut juga dengan Masjidul Mustarah. Nabi istirahat di situ. Nabi berjalan, tidak tahu mau kemana mau berjalan, sebab dalam riwayat Nabi alaihissalatu wassalam mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, ila man tusallimuni, kepada siapa lagi saya harus engkau serahkan, ila aduwin yatajahamuni, kepada musuh yang kasar kepadaku. Yang intinya di waktu itu datang sampai Nabi berhenti di tempat itu, datang kepadanya malaikat Jibril alaihissalam, dan bersamanya ada malaikat disebut dengan Malakul Jibal, malaikat tukang atur gunung. Urusan pergunungan dia. Jadi kita tidak perlu juru kunci gunung, tidak ada. Juru kunci itu tidak ada. Ya, kemarin mati juga dia. Nah, ada malaikatnya. Lalu Jibril mengenalkan, ya Muhammad, hadza malakul jibal. Hai Muhammad, ini malaikat gunung. Famurhu, silakan perintahkan dia apa yang hendak dilakukannya. Kalau awak potong ke malaikat gunung ke awak, apa tu bayang apa? Hah? Hampir lekat nak dulu juga itu. Kan itu. Biar tahu mereka bahwa mereka yang batil itu, ya kan? Enggak. Inilah Nabi SAW yang tidak sedikit pun menyimpan dendam dalam hatinya. Tidak ada ghil sedikit pun dalam hati Nabi, tidak ada. Yang dia inginkan adalah hidayah, rahmat bagi umatnya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Banyak yang ditawarkan oleh malaikat Jibal, di antaranya adalah yang masyhur, law syi'ta utbiqu alaihimul akhshabain. Kalau kamu mau wahai Muhammad, dua gunung Mekah ini, Jabal Abu Qubais yang sekarang dibangun di atasnya Al-Qasrul Abyad, Al-Qasrul Malaki di Royal Palace, yaitu istana kerajaan, istana putih di atas Abu Qubais, atau yang kedua adalah Jabal Umar, atau disebut dulu dengan Jabal Makkah. Jabal Makkah, gunung Makkah. Kalau kedua itu ditautkan, apa yang terjadi? Nyemoka di lembah diam di antara dua gunung tadi. Itu ditauin gunung, apa yang terjadi? Kuburan masal. Kalau gunung Pak ditimbun ke awak, siapa kan gali? Apa yang gunung dapatnya? Apa yang gunungnya? Apa dapat nengok gunung? Gunung batu ditauin dua di atas lembah itu. Ada orang kan ngalun awak lah? Tidak ada lagi.
Makanya cerita umat-umat terdahulu yang dihancurkan seperti itu oleh Allah Taala susah untuk dicari lagi. Beda dengan orang yang runtuhan longsor atau gempa misalnya masih. Ini enggak. Gunung itu kalau dua ditawin. Tapi Nabi alaihissalatu wassalam tidak inginkan itu. La inni la arjullah ayukhrija min aslabihim man ya'budullaha wahdah. Tidak, jangan. Nabi tidak pikirkan keselamatannya. Nabi tidak pikirkan hanya sekedar misi dakwahnya saja sekarang, tapi Nabi berpikir ke depan. Mudah-mudahan Allah nanti dikeluarkan dari tulang-tulang sulbi mereka anak-anak yang hanya beribadah kepada Allah. Makanya teman-teman, kalau dakwah itu susah tapi indah. Sabar itu pahit, hasilnya manis. Makanya Nabi SAW lihat nanti endingnya manis, walaupun awalnya pahit. Sampai nanti setelah ini ada perintah hijrah, karena tidak ada lagi negeri yang aman ditempati oleh dakwah tauhid. Di Makkah tidak aman tauhid, padahal itu dulu negeri tauhid. Di Taif ditolak mentah-mentah dakwah tauhid. Maka Nabi SAW nanti perintah Allah SWT hijrah. Tapi sampai di sini Nabi tidak ingin mereka dihancurkan. Maka kalau ada yang bilang bila Islam berkuasa hancur seluruh orang kafir, itu keliru. Justru Islam itu menghidupkan sejak zaman Nabi lagi SAW. Silakan tuan-tuan lihat dan bandingkan, komparasikan. Ini para ahli dan pakar ya, khususnya yang BNPT misalnya, Badan Nasional Kontraterorisme itu. Coba perhatikan. Islam 23 tahun Nabi berdakwah. Berapa nyawa yang korban? Ya Bang ya? Oleh orang Islam. Bandingkan dengan negeri manapun, negara manapun yang berdiri di dunia ini selain Islam, dalam waktu yang sepanjang itu berapa nyawa yang mereka lenyapkan? Ya Bang? Coba hitung. Kita hitung. Payah hitung ya. Di perang Badar, di perang Uhud, kemudian di perang Ahzab, di perang Khandaq, di Fathu Makkah dan seterusnya, perang Hunain. Berapa? 23 tahun. Berapa nyawa? Bandingkan dengan misalnya ketika Lenin berkuasa, Mussolini berkuasa. Berapa lama dia kuasa? Untuk mendirikan negara komunisnya, dia harus menewaskan tidak kurang dari 35 juta jiwa. Yes ya? Nabi berapa juta dia tewaskan? Tidak sampai 10, ya 2000 saja tidak sampai. Lihat ya, dalam perang salib misalnya, atau perang Tatar dulu, perang Tatar yang pengkhianatnya adalah orang Syiah, mengkhianati khilafah Al-Abbasiyah. Masuk mereka ke Baghdad, 1.800.000 orang sipil di kota Baghdad dibabat habis oleh mereka. Kemudian di zaman Salahuddin, perang salib, Baitul Maqdis dikuasai oleh Lionheart, si hati singa. 800.000 orang dibunuh di tengah kota, kemudian dikembalikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Lalu dia perintahkan tak setetes darah pun boleh mengalir dalam kota Baitul Maqdis. Kalau dulu orang salib masih tersimpan dalam syair-syair para pujangga sampai hari ini masih ditulis. Maksudnya masih tersimpan dalam manuskrip mereka. Dengan bangga mereka mengatakan kuda-kuda kami berenang darah kaum muslimin di Baitul Maqdis. Kebanggaan bagi mereka menumpahkan darah itu. Tapi pemimpin muslim enggak.
tak boleh ada darah yang tumpah. Pesan, wanita jangan dibunuh, anak-anak jangan dibunuh, orang tua renta jangan diganggu, para pemuka agama jangan dihinakan, rumah-rumah ibadah jangan diruntuhkan, tanam-tanaman jangan dibakar, rumah-rumah jangan diruntuhkan dan dibakar. Kecuali yang kena menjadi dari jauh itu urusan lain, tapi yang disengaja setelah mereka menyerah dihancurkan tidak. Sampai-sampai ketika Salahuddin menguasai Baitul Maqdis, semoga Allah menyelamatkan saudara kita di sana sekarang dari kekejaman orang Israel atau Yahudi lebih tepatnya, kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Apa kata Salahuddin? Siapa yang mau tetap tinggal di sini bersama kami, aman. Atau siapa yang mau silahkan pulang kembali ke Romawi, kami antarkan. Bayangkan, diantarkan. Padahal kan menambah ongkos negara kita kan. Apa baiknya daripada diantar ke negaranya, lebih baik dikuburkan di, iya kan? Dilenyapkan masuk tanah, lebih murah ongkosnya kan, kuburan massal. Sahih? Tapi Islam tidak seperti itu. Islam demi Allah tidak seperti itu. Adapun golongan-golongan yang menyimpang itu tidak merepresentasikan Islam, seperti Khawarij. Khawarij itu bukan mewakili Islam, dan kita tidak Khawarij, karena Khawarij itu adalah menghalalkan darah bukan karena beda pendapat, tapi menghalalkan darah siapa yang berdosa besar. Ini kadang-kadang ini fitnah, auzubillah, orang-orang yang memang orang penolak kebenaran itu selalu suka membuat fitnah. Orang tuh kalau belajar Rasulullah Selasa, hati-hati tuh, nanti jadi Khawarij. Na'udzubillah. Makanya kadang-kadang terpaksa saya jelaskan ini, bab ini, ya. Sebab ada yang memfitnah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah haus darah dakwahnya. Lalu kita buat tabelnya, karena data kan tersimpan rapi. Data tersimpan rapi. Dari 60 kali peperangan selama 40 tahun perjuangan, terjadi dalam 60 peperangan, yang tewas hanya lebih kurang 4.500 orang. Andainya dakwah itu haus darah, tidak mungkin dalam waktu peperangan yang sebanyak itu hanya 4.500 orang. Sebab perbandingannya ada. Orang yang dulu pemimpin Asy'ariyah, Ibnu Tumar di Maroko, dalam waktu 9 tahun 7 peperangan dia lakukan, menewaskan 200.000 orang. Mana yang lebih kejam? Makanya ini jangan dibuka-buka sebenarnya, tapi karena orang buka, kita harus buka yang sebenarnya. Karena mereka menuduh, hati-hati kalau mereka berkuasa nanti jadi Kapolres, jadi Kapolda, jadi gubernur, jadi bupati. Akhirnya itu bahasanya. Makanya pendusta-pendusta itu harus didiamkan dengan data. Kalau tidak diam, kita buka datanya. Sama sekarang orang mengatakan banyak kekejaman di negeri Wahabi. Saya katakan, antum pergi haji, pergi umrah selalu, ketakutan di sana atau nyaman di sana? Ayo umrah kita tengok bang. Dah lama umrah? Ayo umrah kita. Tapi bayar masing-masing ya. Nah, kita umrah kita tengok. Orang semuanya di sana merasa walaupun sulit dalam perjalanan, penat memang, tapi sesampai di sana nyaman, aman. Tidak pernah ada orang nanya ketika buka paspor, oh bukan Wahabi ya? Bukan Wahabi, tidak dikasih cap, Anda tidak boleh masuk. Atau dibuat jalan khusus. Tidak ada diskriminasi. Tapi subhanallah, orang mudah-mudah saja ditipu oleh para pendusta itu. Makanya saya katakan, Nabi mengajarkan kita menjadi rahmatan lil alamin. Cuma masalahnya sebagian saudara kita nyewa janggut condawak boleh. Sudah itu kadang bersorban boleh kan? Sudah itu cingkrang celana, rajin kamu saji, hafiz Quran, suka baca hadis. Cuman masalahnya bertindak tidak sesuai dengan hadis Nabi alaihissalatu wassalam. Akhirnya membuat image buruk bagi dakwah sunnah ini. Tidak pula sedikit saudara-saudara kita yang ngaji rajin, cuma akhlak tidak diwekili.
Ya, dahulu nak pembanggil. Setelah ngaji, oh ya tak sopo. Itu masalah. Ini kan kekeliruan yang sifatnya oknum. Nabi SAW setelah berdakwah, tidak ada dia muka merah padam terus nengok orang kafir, nggak ada. Ikut jangan nengok orang kafir, nengok ya maaf muka merah padam. Mana ngaji Tanjung Rambutan, mesti apa Sa'ad bin Mu'adz apa guru Ustaz Dasman. Ustaz Dasman senyum tapi kami nyawa apa ndaknya. Ustaz Dasman tu manhaj agak lakon Ustaz Dasman manhaj akon kene dunia. Apa sebab nya penggolak kene apa senyum kata. Gara-gara kodok senyum sabui manhaj usah. Itu masalah juga. Kaum sebenarnya. Jadi oleh sebab itu kita melihat bukan pada tindakan orang per orang, tetapi pada ajaran yang diajarkan oleh Islam sendiri. Baik. Jadi Nabi SAW dimi'rajkan. Dia dimi'rajkan Allah SWT sebenarnya ini juga sebagai bentuk tasliyah. Menguatkan Nabi. Ya dalam kondisi seperti itu Mekah tertutup, Taif menolak keras. Tentu kemana ngadu lah. Tentu Nabi SAW ibarat baterainya lemah, spanning lemah kan, turun spanningnya. Akhirnya Allah SWT bawa dia dalam satu rihlah, perjalanan yang di situ banyak sekali hikmah yang dia dapat. Tentu dalam perjalanan itu dipertemukan dengan para nabi sebelumnya, kan? Nabi-nabi sebelumnya ditolak dakwanya, lalu Nabi dipertemukan dengan mereka di alamil ulwi, alam di atas langit. Saya pertama ketemu Nabi Adam, langit kedua ketemu Nabi Nuh, yang ketiga Nabi Idris, dan langit kelima ketemu Nabi Musa, keenam Nabi Ibrahim alaihissalam. Ternyata orang-orang yang dulu didiskreditkan, orang-orang yang dulu dituduh macam-macam oleh umat, ternyata mereka yang selamat. Mereka yang selamat. Dan sebaliknya, orang-orang yang dulu memusuhi para nabi tersebut, dilihatkan mereka berada dalam, ini gambaran akhirat besok, digambar mereka dalam neraka. Kalau gitu, abang jadi rasul misalnya, tapi jangan sembahyang pun jadi rasul misalnya. Sempat dalam kondisi seperti Nabi tadi, lalu diperlihatkan hasil bagi yang kokoh. Nabi Ibrahim diusir dari negerinya Babilonia sehingga hijrah ke Palestina. Kemudian dapat anak setelah umur 80 tahun, disuruh mengasingkan anaknya ke Makkah. Allah, jauh tu bang. Ya kalau awaknya langang kinangnya lagi suruh kan? Enggak. Dari Palestina ke Makkah. Nah, mereka itu semuanya dalam kondisi yang menggembirakan. Kira-kira tambah tak semangat Nabi? Ngecas baterai, semangat lagi Nabi alaihissalam. Walaupun Nabi sebenarnya sudah diajarkan Allah, tapi kadang perlu rihlah seperti sama sekarang. Kalau orang bilang, Sumatera Barat itu udaranya sejuk, pemandangannya banyak ngarainya, banyak bukit-bukit hijau banyak. Senang dengarnya kan? Tapi akan lebih senang lagi kalau menengok langsung. Sekarang kita diceritakan Allah tentang surga yang bidadarinya mengerling saja terbakar bumi ini dibuatnya. Takut abang dengarnya tuh? Saking bersinar matanya ya, saking indahnya. Kalau dia meludah, manis seluruh samudra. Aja nih Solo kena penyakit gula le mah. Enggak. Kalau cerita itu jadi bini kenyolosannya. Terbayang kena penyakit gula, bukan. Karena di surga tak ada penyakit. Kata Nabi SAW, ahlul jannati la yanamun. Tak tidur. Apa sebab? Karena gembira selalu. Orang gembira hilang ngantuknya. Kemudian la yataghawwatun.
tidak buang hajat besar. Ini hajat besar ni kadang bikin wangi ke, ya kan? Awak lah nak tahan lah WC banyak antri, atau tak banyak antri tapi bau tak sah kenek. Sebelum awak tak siram dia nak. Ya tak disiramnya, sudah makan apa? Makan potai, makan joyong, sudah itu dia disiram. Tapi di surga tidak ada buang hajat besar. Kemudian la yatabawwalun, tidak buang air kecil. Air kecil kadang kalau nak mau kalui bang masuk UGD. Iya kan? Tapi di surga tidak ada itu. Jadi tidak ada risaunya lagi. Awak sesama kita, wa naza'na ma fi qulubihim min ghillin. Hati kita ini semuanya dicabut rasa yang membuat rusak itu. Rasa dengki, rasa benci, rasa iri, apa lagi? Semua penyakit hati itu habis. Sehingga ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, Nabi diisrakan. Untuk salah satu tujuannya adalah untuk mengobati rasa kesedihan Nabi SAW dengan wafatnya dua orang yang selalu membela dakwahnya. Yang kedua, di samping itu bawa oleh-oleh yang sangat istimewa, yaitu salat Allah. Andai yang salat ini dijaga oleh kaum muslimin dengan sebenarnya, ini hati-hati yang rusak itu akan baik kembali. Tapi betul-betul dilaksanakan sesuai SOP yang telah ditunjukkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Luruskan safnya, rapatkan safnya, ikuti imamnya. Jelas? Ya, jaga kesuciannya. Itu banyak yang hilang dari hati, penyakit yang hilang dari hati kita. Nabi katakan la tusawwunna sufuf aw la yukhalifannallahu baina qulubikum. Kalian luruskan saf atau Allah jadikan hati kalian saling bertentangan, saling kontra. Makanya merapatkan saf itu ndak kan, kalau ndak mau kita rapatkan saf, hati tak akan rapat. Makanya sebagian mengolok-olok pula cara merapatkan saf itu. Kadang-kadang disebut dengan kaum apa ini, macam-macam pula gelar yang diberikan. Merapatkan saf itu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kan, tidak mesti keras-keras laut. Betul, tidak mesti keras. Karena Nabi katakan linu aktafikum li ikhwanikum, lunakkan bahu-bahu kalian ke saudara kalian. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, lalu diisrakan dari Baitullahil Haram di Makkah ke Baitul Maqdis. Naik apa? Naik burak. Tapi bukan pesawat burak kita yang sudah tidak tahu entah di mana lagi sekarang, dah mati. Belum sempat naik, dah mati perusahaannya. Jadi salah bikin nama sebenarnya, salah bikin nama, terlalu tinggi dibuat sehingga tidak mampu dia terbang. Allah musta'an. Naik burak, kemudian dari Baitul Maqdis naik ke Sidratul Muntaha. Ini Nabi berangkat sempurna dengan ruhnya, dengan jasadnya dalam keadaan bangun, bukan dalam keadaan mimpi. Lalu bagaimana? Apakah Nabi pakai tabung oksigen? Karena nanti lewat lapisan ozon. Gimana? Silakan pecahkan sendiri. Yang jelas, allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina, kami berkahi sekelilingnya. Kalau Allah menghendaki tak pakai tabung oksigen pun, ya Nabi tetap sehat wal afiat. Kaum muslimin dan muslimat, makanya hukum bumi tidak boleh jadikan standar hukum langit. Bahwa hukum Allah tidak boleh dijadikan hukum manusia tidak boleh dijadikan untuk menjadi hukum Allah tabaraka wa ta'ala. Hukum akhirat berbeda dengan hukum dunia. Maka keliru kita banyak di sini ya oleh golongan-golongan yang tersesat,
karena ingin menjadikan semua standar itu sama. Semua standarnya sama. Jadi Allah sebagai Al-Khaliq dihukum dengan hukum alam yang sebenarnya adalah makhluk. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah SWT, Nabi dinaikkan sampai ke langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, sampai setinggi-tingginya, sampai dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian dikatakan sampai Jibril pun tidak sampai ke tempat itu. Nabi SAW, Allah berbicara kepadanya langsung, tetapi tidak melihatnya, karena melihat itu hadiah istimewa bagi ahlul jannati fil jannah, bagi penduduk surga. Kapan diberikan? Setelah semua penduduk surga masuk surga dan penduduk neraka masuk neraka, tidak ada lagi, sehingga mati pun disembelih antara surga dan neraka. Setelah itu disebutkan kepada ahli surga, hidup selamanya, tak ada mati lagi. Dikatakan kepada ahli neraka, hidup selamanya, tiada mati lagi. Dan kedua-duanya tidak ada yang bisa tidur. Ahli surga tidak bisa tidur karena bahagia. Ahli neraka tidak bisa tidur karena sengsara. Disinilah kita menentukan. Mulai berangkat dari tauhid, karena ini yang menentukan selamat. Coba lihat usul Selasa. Kenapa belajar usul Selasa? Karena pertanyaannya tentang tauhid semuanya. Tentang tauhid semuanya. Apa pertanyaannya? Man Rabbuk? Siapa Rabbmu? Kalau kita tak belajari dengan benar, seperti mereka yang mengatakan, nanti kalau tanya Munkar dan Nakir, bilang saya pengikut Ustaz Dasman. Sampai ada yang bilang pula, si fulan karena dia wali, tidak berani ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Ini kan berbagai bentuk penyimpangan itu tauhid. Nauzubillah. Kenapa? Karena tadi dia tidak mengenal Allah dengan dalilnya, tidak mengenal Rasul dengan dalil, tidak mengenal agama Islam dengan dalilnya, sehingga kata orang Jawa, seenak udelnya saja, enak pikirannya. Ma'asyarul kiram yang dirahmati Allah SWT. Nah, maka itulah kita kenapa belajar tauhid ini, karena ini yang menentukan selamat kita di barzakh, tanda selamat kita di alam akhirat nanti. Kalau di barzakh, di usul Selasa tidak lulus, maka dikhawatirkan atau dipastikan di sana kita tidak lulus dan sukses. Makanya jangan ketakutan kalau dibahas kitab usul Selasa, karena isinya untuk menjawab pertanyaan yang akan dilajukan Munkar dan Nakir. Ya Pak ya? Itulah apa jawab suruh? Solah ya. Kalau solah sudah sampai situ dulu. Insyaallah kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Nah, dari peristiwa Isra dan Mi'raj ini ada beberapa pelajaran yang dapat kita ambil. Satu, bahwasanya dalam keadaan sedih sesedih apapun, maka kita dibolehkan untuk mendapatkan sesuatu yang membuat kita menghilangkan kesedihan itu. Salah satunya adalah melakukan perjalanan. Perjalanan apa? Tentu yang disyariatkan. Bagi yang berduit banyak, pergi umrah dan haji. Sah? Istata' ilaihi sabila. Sebab saya lihat tidak ada orang yang bersedih sampai di sana, kecuali bersedihnya kok baru sekarang saya baru sampai. Capek betul, tapi semuanya gembira sampai di situ. Sebelampan yang saya ketahui, yang ikut atau yang saya lakukan sendiri, kita sampai, kok boleh dah nak pergi, boleh nak pergi, kok boleh cak situ tinggal. Mereka ketika usulnya Menteri Agama Arab Saudi itu dulu di Jakarta, boleh dan kuliah liapaknya dan ajan wa'ang jelenya, andang suwolenya kan itu. Artinya generasi selanjutnya.
Nya pun dia nak pilih je kuliah dia. Nya kalau awak kuliah, pertama ndak berpiti ndak je sabut doang dah. Masih kuliah pun. Sekolah pun je. Ni minta je piti ke nyoma mak kalian dunia je kan. Tapi kalau lah ndak sekolah lah bekerja tentu beza sebutan lah. Kan ya? Kalau salah, kemarin kan ada mahasiswa saya suruh membuat jemaah sebagian salah lo nya berfatwa. Ya kan? Ketika suruh salat dia, inya suruh dia jemaah salam sebelum inya. Inya imam. Keliru tu jangan tak seorang salat dia. Tapi orang bisa memaklumi sebab masih kuliah. Coba kalau dia non salah, salah ustaz ini ya. Cuma ustaz ini. Jadi itu. Ya. Kemudian ketika masih kuliah, ya, kalau melamar masih laku keras semua bang. Di Madinah kuliah nya. Tapi kalau ada tamat, kipiki uang santamat Madinah dak ada kojo sana. Ndak ada kojo nya. Tapi kalau masih kuliah itu laku, bukan aja di Madinah, di mana pun. Siang di UIN buat kuliah dah, tanya di calon mintua kan, mana kuliah yangnya? Dan di saintek pak, ya kan? Apa saintek dia yang sains teknologi? Orang banyak PT dia yangnya, iyanya. Nah itu ya. Maksudnya mau itu. Sudahlah tamat kuliah, tak payah kojo menentu dah. Potong yang banyak PT yang kan. Jadi kalau tadi baik inspirasi ke anak-anak tu, motivasi kalau nak melamar sewaktu masih kuliah. Asal itu baik kalau lah tamat dia dah harus dapat kerja dah alu. Yang contohnya sang tu ala do kerja yang alu nak do lepaknya dia tak ada kerja tu melamar ke anak apaknya supaya dapat kerja. Ndak asal. Baik, itu yang pertama. Boleh melakukan musafir, rihlah. Seperti kata Imam Syafi'i rahimahullah, tagharrab anil awtani wasafir fabil asfari khamsu fawaidi. Tafriju hammin waqtisabu ma'ishatin, ilmun wa adabun wa suhbatu majidin. Jadi untuk menghilangkan galau tadi, musafir itu banyak faedahnya. Mencari penghidupan, dapat ilmu, mendapat pelajari adab dan kesopanan, kemudian bersahabat dengan orang-orang yang mulia. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi SAW memang manusia biasa dalam bab ini. Beliau merasakan sedih, merasakan galau, merasakan sesak napas, ya, karena himpitan cobaan. Maka meninggalnya Khadijah, meninggal Abu Talib disebut dengan Amul Huzni, tahun kesedihan. Nah, di sini juga pelajaran, kalau Nabi saja bisa merasakan itu, maka kita apalagi? Maka jangan terlalu hanyut dengan kesedihan. Dan setiap kesedihan itu ada akhirnya. Yang ketiga, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, seorang dai, ya, juga tak boleh putus asa. Ya, ketika Nabi bertemu dengan para nabi yang lain, mereka saling mensapot, memberikan semangat ke Nabi SAW. Termasuk Nabi Musa AS, kita berhutang budi pada beliau. Salat yang awalnya 50 waktu, dengan izin Allah, berkat Nabi Musa AS, dia dorong Nabi, ya Muhammad, irji' ila rabbik, minta kepadanya at-takhfif. Inna ummataka la taqwa, la tutiq. Umatmu takkan sanggup. Nek kenek ada nak dunianya. Sang denyo orang Bani Israel kadang tak tolak daerahnya. Maka minta keringanan. Sampai akhirnya dari 50 menjadi 5. Tapi nilainya tetap 50. Khamsatun wa khamsun. Hiya khamsun wa ya khamsun. Amdaitu faridati. Saya sudah melaksanakan apa yang sudah saya wajibkan, kata Allah SWT. Maka 5 dihitung 50. Maka sia-sia betullah umat ini yang tidak melaksanakan salatnya.
Dan juga termasuk sia-sia mereka yang tidak mengambil kelipatan sholatnya. Di masjid 27 kali lipat. Ya di rumah ini kadang 1/10 lipatnya bang. 1/10-nya kan ya. Ya kalau di rumah dua cuma tabatnya copek bano cek. Hah? Lambek bano. Yang intinya ekspres terus. Kan ya? Kalau copek di awal waktu nak ngojo-ngojo. Kan ya? Kalau lambek di akhir waktu copek takwi waktu habis. Makanya salatlah berjamaah. Karena jemaah itu menguatkan. Baik. Kemudian Allah Subhanahu kita juga belajar dari metode Allah Subhanahu wa taala dalam menguatkan hamba-hambanya. Ya kita bagaimana Allah memberikan hiburan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, kita pun melihat orang yang dalam kesedihan, maka kita berikan pula semangat dan motivasi. Dan masih banyak lagi, wallahu taala alam, cuma waktu yang membatasi, kita cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufik wal hidayah. Sekiranya tidak ada pertanyaan, ini masyhur, masalah yang masyhur sekali. Nanti kalau dibuka lagi nanti tidak selesai. Nah, tapi yang jelas, inilah yang jelas. Wabillah, wallahu taala alam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa sallam. Wa subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.